Selamat pagi, sampai jumpa kembali di materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke, saya harap kalian di rumah sehat-sehat saja ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ya ini mengenal masa praaksara. Masa praaksara sendiri merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal adanya yang namanya tulisan. Praaksara sendiri berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian yang dimaksud masa praaksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan. Masa ini disebut juga dengan masa nirleka. Nir yang artinya tidak dan leka artinya tulisan. Jika digabung yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia itu sendiri, karena fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Pada zaman dahulu, biasanya manusia purba meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Alhasil catatan itu dapat berupa batu tulisan dalam tanda kurung prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap negara. Khususnya masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai. Selain itu, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil dapat membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Oke, baik, ini adalah contoh dari artefak dan fosil. Di sini ada kerangka kepala manusia zaman purba, dan yang tengah itu ada gambar alat yang digunakan pada waktu itu, dan yang sebelahnya itu adalah fosil dari binatang purba. Selanjutnya periode masa praaksara. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui pengembangannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periode geologis, di mana bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan berpijar sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup. Kemudian bumi mengalami pendinginan dan terbentuklah kerak atau kulit bumi yang saat ini kita tinggali. Menurut para ahli geologis, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Oke, yang pertama zaman Arkaikum, di mana zaman ini adalah zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Dan yang kedua zaman Paleozoikum, di mana zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum, di mana kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali, yang biasa kita kenal dengan namanya dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung
Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya yaitu Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier, di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui atau mamalia, biasa kita sebut yaitu mamut itu ya. Dan yang kedua yaitu zaman kuartier, di mana zaman kuartier berlangsung sejak kira-kira 3000 tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Selanjutnya ada periode secara arkeologi. Periodisasi secara arkeologi didasarkan atas hasil-hasil temuan benda, peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada zaman dahulu. Pada zaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri, ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Dan pada zaman ini dibagi menjadi tiga lagi nih, ada Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada Paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua, berarti di sini adalah zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih dari 600.000 tahun yang lalu. Nah, di sini banyak ditemui di daerah Pacitan. Kehidupan manusia pada saat itu sangat sederhana. Mereka harus berpindah-pindah atau yang namanya nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pun juga sangat sederhana dan terbuat dari batu dan serpihan batu. Dan di sini masih kasar bentukannya, belum diasah. Ada kapak perimbas dan alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Selanjutnya ada Mesolitikum, yaitu di mana disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap dan tidak nomaden lagi. Dan di sini ditemukan adanya kebudayaan Jokemondinge dan kebudayaan Abyssos. Pada gambar di bawah ini kalian bisa lihat yang seperti goa itu disebut Abyssos dan yang seperti tumpukan itu Jokemondinge. Itu adalah tumpukan dari sampah dapur, itu kulit kerang itu yang menumpuk. Selanjutnya ada zaman Neolitikum. Di sini berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia praaksara. Mereka mulai hidup menetap, food producing atau food processing, dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Lalu ada perhiasan, di sini kalian bisa lihat di tengah-tengah itu perhiasan yang terbuat dari batu dan kenampakannya sudah lebih halus daripada kebudayaan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada tradisi megalitik. Adalah di sini disebut dengan tradisi pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan roh nenek moyang. Jenis-jenis batu bangunan megalitik antara lain sebagai berikut seperti menhir, dolmen, kubur peti, waruga, sarkofagus, punden berunda, dan patung. Itu semua terbuat dari batu-batuan dan tujuannya dibuatnya mereka untuk apa? Untuk menyembah nenek moyang. Selanjutnya yaitu zaman logam sebagai perkembangan dari zaman batu sebelumnya. Manusia masuk ke zaman logam pada zaman ini tidak hanya menggunakan bahan-bahan batu untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam. Contohnya yaitu perunggu dan besi. Di Indonesia sendiri hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan besi. Benda-benda yang dihasilkan zaman ini antara lain adalah di sini ada kapak corong, lalu nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa, dan di bawah ini adalah gambar-gambar yang saya sebutkan barusan.
Dan selanjutnya ada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Di sini diceritakan masa berburu dan mengumpulkan makanannya. Setelah itu kehidupan sosial mereka, kehidupan budaya mereka, lalu masa berburu tingkat lanjut, perekonomian mereka, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Selanjutnya, untuk penugasan akan kita lanjutkan pada Google Classroom. Sampai jumpa, selamat pagi dan terima kasih.